Hai Smart People, kembali lagi dalam acara RHB Smart Talk. Kali ini spesial, setelah tahun lalu kisaran bulan September, kita diundang ke acara groundbreaking smelter HPAL dari Neo Energy. Kali ini kita udah ada di kantornya untuk bertemu dengan foundernya secara langsung, bincang eksklusif dengan Pak Joseph dan Pak Nasser tentang rencana IPO. Tahun lalu juga mereka ternyata sudah akuisisi tambang luar biasa besar, tapi untuk lebih detail, lebih spesifik lagi, yuk kita ngobrol langsung dengan kedua founder ini sekarang. Hai Smart People, seperti janji saya, tadi saya akan berbincang langsung dengan dua orang founders dari Neo Energy. Ada di sebelah kanan saya Pak Joseph, dan ada di sebelah kanan saya lagi ada ya Pak Nasser. Thank you for having us here. Jadi hari ini menarik, seperti banyak investor yang sudah bertanya-tanya, yes, sekarang mereka sudah akan siap untuk menuju IPO. Jadi untuk investor, tapi masih banyak yang belum tahu Pak Joseph, Pak Nasser. Seperti apa sih sebenarnya Neo Energy ini dan apa yang berbeda, apa yang membuat Neo Energy ini spesial? Mungkin Pak Nasser atau Pak Joseph terlebih dahulu yang ingin menjawab. Iya, thank you Pak Thomas, thank you Smart People. Ya, jadi ini ANEM ini apa yang membuat kita itu sedikit berbeda. ANEM itu adalah PT Anugrah Neo Energy Material. Adalah kita itu memiliki visi untuk selalu kita berdua the last man standing. Oke. Jadi apa itu the last man standing? Adalah gini, apapun situasi dari suatu kondisi pasar, karena kita kan tidak ada kemampuan atau kuasa untuk mengatur pasar. Jadi pasar itu bisa naik, bisa turun, nikel itu bisa naik, bisa turun, ekonomi dunia bisa naik, bisa turun, bisa gonjang-ganjing. Tapi fokus kita adalah satu, bahwa kita menjadi last man standing ini dengan cara apa? Yaitu the lowest cost producer. Makanya dengan tambang kita itu, baik yang PT TAS 1.300 hektar maupun yang 10.800 hektar yaitu MDK, dua-duanya kita itu adalah ada resource-nya yang bagus dan yang paling penting kita itu ada di dekat pantai. Yang pit satu kita itu adalah 1.7 km dari pantai. Itu translate to lowest cost. Lowest cost translate to the best last man standing strategy. Oke, itu jadi kuncinya adalah being the most efficient. Yang paling efisien dari antara kompetitor ya. Itu nilai unik. Ada mungkin tambahan dari Pak Nasser? Ya, itu jadi istilahnya kita nih price taker ya. Jadi walau harga naik turun, kita no choice, harus jual kan. Kedua, dari segi strategis kita itu kita fully integrated. Jadi dari hulu ke hilir, infrastruktur, pelabuhan, jalanan, semuanya di 100% di bawah ANEM. Wah, jadi Smart People perlu tahu. Saya juga mungkin sempat kalau lihat websitenya, jadi bukan hanya satu tambang saja. Neo Energy ini punya 2 tambang besar. Kemudian ada 2 industrial park. Ya. Betul. Ada trading arms. Ya. Betul. Kemudian punya jetty sendiri. Punya port sendiri. Jadi ini bukan hanya sebuah tambang lalu diaduk-aduk ada hasil nikelnya. Tapi ini adalah sebuah end-to-end business. Nah, Pak Joseph, Pak Nasser, sekarang ini masyarakat lagi banyak rumor. Ya, melihat China, mobil bekas EV baru dijual. Seolah-olah EV teknologi ini tak bisa lagi. Ya, lalu berpikir, aduh, bagaimana nikel industri di Indonesia? Sudah ada LFP, a lot of issues, a lot of noises, atau mungkin wacana-wacana yang terkesan tidak favorable lagi terhadap industri nikel Indonesia. Bagaimana menurut Bapak langkah strategis Neo Energy menghadapi isu LFP ini dan banyak isu tentang nikel yang dibilang oversupply, harga yang lagi murah sekali, perusahaan susah untung, bahkan ada beberapa yang stop produksi kan Pak ya? Nah, Pak Joseph, Pak Nasser mungkin ada pandangan.
Silakan Pak. Iya. Jadi yang kita lihat itu yang banyak yang tutup. Makanya salah satu itu adalah ya strategi kita itu kembali lagi ke last man standing di dalam PT Anugerah Neo Energy Material. Nah, karena kita itu material bukan battery, ya karena kita itu ya fokusnya itu sebenarnya adalah produk nikel dalam bentuk new energy. Nah, di dalam industri kita juga yang kita nantinya akan bicarakan tentang HPAL kita, juga kita itu adalah dalam cost yang paling rendah. Jadi fokus kita kembali lagi cost paling rendah. Nah, dengan tadi dikatakan itu LME lagi gonjang-ganjing dan sekarang lebih murah. Kita dulu itu pernah survive ketika LME-nya 7.800 US dollar per ton. Now is 15,000, more than $15,000. Ya, memang kayak contohnya negara-negara lain yang contohnya di Australia dan di merata dunia itu tidak bisa survive. Kembali lagi, kenapa nggak bisa survive? Karena Indonesia cost of production paling rendah. Nah, bayangkan kalau kita fokus kita bukan hanya di gonjang-ganjingnya, fokus kita bagaimana cost of production kita itu paling rendah. Dengan 15,000 kita masih bisa mendapat untung yang cukup bagus. Saya rasa itu aja yang kita itu fokus dan saya yakin A&M ini mampu melewati segala challenge yang kita hadapi ke depan. Menarik. Jadi tadi bilang bahwa bukan battery company, ya. Jadi kalau namanya battery pasti jadinya Neo Battery, bukan Neo Energy. Jadi menarik. Jadi itu yang membedakan Bapak dengan salah satu perusahaan lain, bukan hanya produce nickel for EV battery, tapi multiple industry. Ada tambahan nih mungkin Pak Nasir, insight Bapak. Ya, thanks Pak. Jadi dari MFP itu dari HPAL kita, yang produknya MHP, Mixed Hydroxide Precipitate. Dari situ bisa kita ke stainless steel atau ke cathode active materials atau battery. Jadi di saat ini pasaran stainless steel masih mendukung ya sekitar 75% dari MHP. Jadi kedua-duanya kita bisa stainless steel atau nickel, dan di nickel ini yang 25% nickel ini cuman 5% saja di EV. Yang 20% yang lain itu di healthcare, other manufacturing, specialized steel, dan lain-lain lagi. Ya, jadi kita fokusnya di situ. Jadi mengembang stainless steel dan other users of nickel. Dan di harga pasaran 15.000 waktu ini juga di mine operators in Australia, di Canada yang lain tidak bisa compete. Mereka break even mereka di saat 23,000 dollars per ton nickel. So in the world, we are Indonesia is last man standing, and within the Indonesian mining, we are the last man. Iya. Dari tadi Pak Joseph sudah bolak-balik mengungkapkan bahwa cash cost kita paling murah, gitu ya. Last man standing. Berhubung ini dalam periode book building, tentunya boleh nih kalau dijelaskan ke smart people. Bagaimana semurah apa ini Pak Nazir, Pak Joseph? Kemudian bagaimana Neo Energy membandingkan dengan pemain lain yang ada di sektor ini yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia? Bagaimana Pak? Ini gimana ya? Mau kasih tahu Pak Nasir dulu atau murah Pak Yosef meriah, dulu? Pak. Murah meriah ya. Iya, saya orang yang murah meriah ya. Iya, jadi ini, iya Pak Thomas itu, jadi kita itu kalau dibanding dengan kawan-kawan kita lain, ya, kita otomatis, saya boleh katakan kita itu hampir 50% lebih murah cash cost kita, khususnya di upstream ya. Karena ya dari tadi kita sampaikan itu posisi jarak kita, posisi kita depan pantai, dan tadi Pak Nasir juga sampaikan bahwa kita itu holistik, semua infrastruktur milik sendiri. Jadi itulah kontribusi, dan kita boleh katakan saat ini yang sudah diaudit, yang nanti figurnya akan dipublish juga, itu cash cost kita per ton is $6.80. $6.80 per ton. Oke. Ya. Jadi itu adalah cash cost kita. Dan demikian juga kalau kita itu dilihat dari sisi dari nanti HPAL kita,
dibanding juga dengan kawan-kawan kita yang lain di industri yang sudah yang listed ini. Nah, karena kita juga itu menggunakan renewable energy, jadi kita adalah yang pertama menggunakan 100% green energy. Jadi saya ralat bukan renewable energy, jadi kita sebagian renewable energy, tapi 100% green energy. Nah, kalau ini cost-nya berapa, Pak? Nah, itu cost-nya kita itu saat ini kita itu sudah dihitungkan oleh different FS kita dan semuanya adalah di bawah $8,000 per ton of nickel. Yang sepengetahuan saya rata-rata industri berkisar 11.000 12.000 ya. Segitu. Sekitar begitu ya. Berarti jauh di bawah. Ya. Jadi mau berapapun posisinya untung nih, Pak. Ya, dari upstream to downstream. Jadi kalau kita fokus di upstream, kita lowest cost producer di situ kalau dibandingkan dengan teman-teman yang di Indonesia. Di downstream juga kita fokus mau menjadi lowest cost producer, last man standing, this our mantra. And kalau kita dapat menjadi green, dengan cost begitu, kita tetap dapat green. Nah, di situ juga menjadi lebih positif kalau di pasaran. Ini begitu, ya. Ini sudah mulai ngomong green-greenan ini ya. Padahal belum. Hijau-hijau. Ya, hijau ya. Nah, kita akan segera bahas di pertanyaan keempat yang nanti yang akan membahas tentang spesifik masalah green ini. Tadi udah dibahas, cash-nya paling murah. Sobat smart people ini semua cuan lovers. Oke. So, jadi betul dicatat semua smart people bahwa ini cash paling murah, cash cost paling murah. Iya. Jadi seharusnya performance-nya akan upbeat rekan-rekan yang lain ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini kenapa saya pakai baju green hari ini? Ya, ruangan ini di green karena kita memang lagi berada di kantor Neo Energy ya. Jadi green sendiri kita tahu nggak murah. Bahkan saya tahu sendiri nih Pak Yosef, Pak Nasir, di Eropa karena inisiatif green, masyarakat Eropa itu sampai stres, semua barang jadi mahal. Ya. Nah, kenapa green? Ini apakah cuman gimmick untuk menarik investor global? Atau memang ada tujuan green ini akan membawa certain economic benefit untuk Neo Energy? Jadi ini bukan gimmick ya. Green kita itu datang daripada engineering design HPAL. Karena untuk HPAL kita ada kebutuhan sulfuric acid. Nah, sulfuric acid plant di situ di tepi HPAL mengeluarkan air panas. Nah, kita cuma recycle that heat to feed 80%, 80% daripada kebutuhan energi HPAL itu datangnya dari recycled heat from the sulfuric acid plant. Dan ternyata kita juga ada sebuah sungai dekat dengan HPAL, cuma 2-3 kilometer. Kita bisa menarik microhydro dari situ untuk kebutuhan energy cost kita di HPAL di situ. Jadi it's real, it's not a gimmick. There's no point making it a gimmick kalau cost kita tinggi itu defeats the purpose. Jadi misi pertama itu last man standing, upstream and downstream. Apakah benar-benar ada solar farm beneran Pak nanti? Hydropower plant untuk mendukung ini semua Pak? Karena kan semua orang bilang mana ada sih nikel yang green gitu. Belum ada, ini pertama. Oh ini pertama. Ini nih, netizen harus tahu nih. Ini makanya ini yang pertama. Jadi solar farm ada? Ada. Bahkan kita sempat lihat, saya bukti nyata, nanti kita akan sharing fotonya juga. Ya, bahwa mobil-mobil yang ada di sana, truk-truknya itu menggunakan EV truck ya Pak? Iya, betul. Nah, luar biasa nih. Iya. Jadi satu lagi yang kita itu, kenapa kita itu juga melakukan 100% green energinya untuk, jadi seluruh 100% dari energi yang kita gunakan untuk HPAL ini datangnya dari green energy. Juga itu ada kaitan dengan filosofi daripada perusahaan kita ini di ANEM. Nah, namanya PT Anugrah kan, jadi ada anugerahnya. Karena kita selalu percaya apa yang kita ambil dari tanah ini,
itu adalah pemberian Tuhan. Kita nggak membuat nikel ini. Nah, jadi apa yang kita nikmati dari alam harus kita kontribusi kembali dengan sesuatu yang baik dan menjadi alami. Dan kita itu dengan ada yang tadi disampaikan tentang itu heatnya kita recycle dari exothermic prosesnya itu. Kita recycle itu berarti kita juga tidak membuang panas ini menjadi ya nantinya itu di kampung-kampung sebelah jadi agak panas kan gitu. Jadi tapi kan kita recycle, menjadikan itu energi kembali sehingga dari alam kembali kepada alam, dan dari yang tadinya penduduk kampung di situ di sekitarnya juga dapat menikmati pekerjaan, lowongan kerja yang lebih bagus, ekonomi yang lebih baik, dan juga itu lingkungannya nggak rusak. Jadi inilah wujud dari kepedulian kita sebagai dari Indonesia kembali kepada penduduk Indonesia. Dan kembali lagi yang tadi itu last man standing-nya. Jadi cost kita itu karena kita itu menggunakan green energy, berarti itu dari sungai. Ya, sebenarnya sungai itu bukan kita buat-buat, nggak bisa gimmick juga kan. Memang sudah ada sungainya. Dan juga itu dari solar cell dan juga dari exothermic process. Sehingga kita itu awalnya mungkin lebih ekspensif dalam investasi, tapi untuk running cost-nya ini kita nggak usah beli solar, kita udah nggak perlu beli batu bara, sehingga cost of production kita kembali lagi lebih awalnya itu lebih susah di depan, tapi di belakangnya kita akan nikmati dengan cost of production sebagai yang paling rendah, last man standing. Nah, jadi itu. Jadi untuk yang suka green, semua faktor sudah masuk. Bagi Anda yang investor, cuannya tetap ada. Karena tetap harus, ya kan, materialize dan menjadi suatu bisnis yang punya economic opportunity yang bagus. Yeah. Oke, semoga ini pertanyaan cukup jelas. Jadi nggak ada lagi yang bingung, aduh ini hoax green-greenan nih. Nggak mungkin ada green. Ini janjinya bahkan dua foundersnya sendiri udah jawab. Beneran green dan green is not a gimmick. Sekarang mengenai proses IPO. Yang kita dengar memang sekarang ini kita sudah akan bersiap-siap untuk melantai. Bukan dilantai di pesta dansa, tapi melantai di Indonesian Stock Exchange. Ya, sebenarnya tujuan dari IPO ini apa? Karena banyak yang nanya, aduh, kalau perusahaan-perusahaan besar seperti itu biasanya ada exit dari shareholders-nya. IPO is an exit atau bagaimana? Mungkin bisa digambarkan nggak Pak? Sebenarnya akan ada exit kah? Partially exit dari shareholders ke publik, atau benar-benar ini tujuan untuk real IPO fundraising? Dari hari pertama kita itu bisnis bersama, selalu kita itu adalah fokus kita adalah bagaimana kita jadi last man standing dan membangun perusahaan. Dan tujuan paling utama kita itu melantai di Bursa Efek itu juga itu adalah karena kita ingin berekspansi ke HISPAL, dan juga itu saya sebagai warga negara Indonesia juga merasa bangga kalau kita itu bisa kita dari Indonesia sendiri bisa itu menjadi pelopor dalam HISPAL yang green. Dan juga itu, tapi bagaimana merealisasikan itu adalah dari dukungan semua di sini untuk kita sama-sama, kita itu melantai di Bursa Efek supaya kita bisa juga itu mendapatkan capital untuk kita itu benar-benar investasi ke dalam ini dan membangun bersama-sama untuk memajukan daerah kita sendiri. Jadi kita di sini itu tidak dalam exit. Malah kalau misalnya itu kalau kita bisa ada kemampuan kita mau nambah juga, tapi ya disinilah karena kita itu perlu sharing sama-sama supaya kenapa? Supaya kita bisa raise tujuan utamanya bukan exit, tapi untuk membangun dan mengembangkan dan memajukan industri ini sama-sama. Ya. Yang menarik nih, tambang sudah ada 2 besar sekali, udah ada ratusan juta ton yang sudah dieksplor. Dan saya dengar mungkin akan masih ada ratusan juta lagi dari tambang yang belum dieksplor, ya Pak ya. Nah, dan dengar-dengar karena inisiatif green, wah, ini it's about green again.
bahkan sempat roadshow ya ke Europe ya. Apakah ini memang rencananya nggak mau hanya target ASEAN investor, Indonesian investor, Pak, tapi ini sebuah langkah IPO untuk menarik European and American investor mungkin, Pak, atau mungkin dari UAE yang akan menjadi investor di Neo Energy? Iya, jadi nikel ini bahan critical mineral, ya, yang sekarang kita lihat di pasaran ada laga-laga antara China, kalau kita lihat rare earth, dengan negara di barat, di US, ya. Jadi perusahaan ANEM, Neo Energy kita tidak ada controlling Chinese shareholder. Nggak ada. Kalau dibandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Jadi di sini kita green, kita tidak ada controlling Chinese shareholder. Kita non-block belum non-block. Ya? Kita nggak mau ya di bidang geopolitik, tapi kita cuma kapitalis ya. Nah di situ kita green. Jadi kalau investor barat, mereka kan sekarang, wah kita tidak ada critical mineral, ya silakan. Di sini kita green, kita ikut peraturan semuanya, kita nggak ada Chinese investor, kalau mau silakan. Nah, ya. Dan of course kita masih bicara dengan investor Chinese juga, ya. Ya. Tapi kita open, kita United Nations, kita blueberry. Jadi tidak ada satu representasi dari investor negara tertentu yang ada Jadi di sini. mudah-mudahan ada saingan antara mereka yang benefit shareholder dong. Wah, Iya. sudah ada anchor investornya nih, Pak, berarti, Pak. Boleh dibagi nggak? Kayaknya ini nanti. Oh nanti, oke. Maaf, saya udah coba pancing-pancing, tapi belum bisa ya, karena memang nggak boleh di-income-kan di sini. Tapi yang pasti kita harapkan yang terbaik. Nah, size sebesar apa sih nantinya yang ada di pikiran Bapak perusahaan ini? Saya rasa yang kalau size-nya berapa besar juga itu nanti mungkin ketika analis dan semua banker semuanya baru kita bisa announce itu berapa itu. Jadi pasar yang menentukan. Ya. Kalau Pak Nasir sendiri ada harapan? Ya, harapan lebih tinggi, Lebih bagus. Ya. Jadi Buat kita semua, ya. untuk investor tentunya kita semua sebagai investor nantinya harus berharap yang semakin tinggi semakin baik ya Pak ya. Iya. Oke. Smart people. Sekarang saya punya challenge sebagai penutup dari diskusi ini untuk Pak Joseph dan Pak Nasir. Masing-masing harus memberikan jawaban yang paling the best ya. Ini adalah satu challenge untuk memberikan statement kenapa investor di Indonesia wajib mempertimbangkan menjadi pemegang saham PT Anugrah Neo Energy Materials. Siapa dulu? Tadi dikatakan smart people dan juga cuan lover. Nah, penting juga itu. Kenapa harus dipertimbangkan? Karena ada sisi cuan lovernya itu juga itu. Jadi di sini kita itu harus masuk ke dalam mempertimbangkan untuk mengambil shares-nya di sini. Dan nomor satu itu adalah ini. Kita ada tambang dan tambang kita itu namanya MDK dan itu kita baru selesai GORC 10-13%. Dan itu sudah ada lebih dari ratusan juta ton. Dan bisa dibayangkan kalau semuanya itu habis kita itu dilakukan untuk GORC-nya, itu pasti akan meningkat sekali. Dan itu akan menjadi salah satu faktor economics untuk meningkatkan saham kita itu karena jumlah resource-nya naik. Dan yang kedua adalah itu kita ada 2 PSN. Dan juga kita itu ada industri kita namanya Anugrah Smelter itu sudah mendapatkan 20 tahun tax free. Dan 2 industri ini revenue-nya sudah akan masuk juga. Nah, ketika revenue dari 2 kawasan industri yang statusnya PSN plus 20 tahun tax free ini masuk, bayangkan ini akan menambahkan lebih lagi faktor ekonomis dan yang akan mendorong finansial kita itu menjadi lebih baik dan otomatis akan menjadi bagus untuk cuan lover dan smart people kita sama-sama. Kalau Pak Nasir bagaimana Pak?
Ya, jadi dari pandangan makro saya, yang pertama Indonesia merupakan nikel producer terbesar di dunia. Kedua, merupakan lowest cost producer. Ketiga, ke depan Class 2 nickel atau nickel sulfide ya, beda dengan lateritic nickel yang di Indonesia itu. Cost of production di Canada, di Australia, bagi mereka itu tidak bisa compete dengan harga cost nickel production di Indonesia. Jadi untuk pasaran ke depan buat nickel, udah pasti itu yang Indonesian production akan meningkat, yang di barat akan lebih menurun. Jadi upstream saja yang Pak Hong tadi ceritakan tentang fokus di downstream, potensi upstream nikel lebih mendukung buat ke depan. Semoga jawaban ini sudah dapat meyakinkan Anda atau menjawab semua keraguan Anda. Tentunya kita akan segera menantikan IPO ini segera terlaksana, karena kita lihat lagi bahwa Neo Energy itu bukan sekedar perusahaan tambang, tapi sebuah pionir transisi energi hijau dari Indonesia untuk global stage. Dan tentunya dengan fokus teknologinya mereka, ini akan menjadi strategi ekonomi jangka panjang untuk premium market. Bahkan tadi sudah diungkapkan oleh Pak Joseph dan Pak Nasir, tidak ada satu negara tertentu yang menjadi investor. Semua yang masuk, hayu, monggo, sama-sama. Gitu ya Pak ya? Yeah. Bahasa Jawanya semoga Bapak paham. Oke? Dan untuk Anda semua smart people yang ingin berpartisipasi dalam IPO ini, Anda dapat mengakses fitur e-IPO di broker pilihan Anda masing-masing. Dan jika Anda belum memiliki akun, ya kan, ataupun akun transaksi saham, tentu pastinya Anda dapat bisa membuka di RHB Sekuritas Indonesia yang menjadi salah satu underwriter dari Anugerah Neo Energy Materials TBK. Wah, TBK. Soon ya Pak ya. Oke. Amin. Terima kasih Smart People untuk waktunya untuk menonton Smart Talk Podcast ini dari awal sampai akhir. Yang pasti Indonesia go green, maju terus untuk Neo Energy. Terima kasih Pak. Thank you. Ya.